Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan, ini adalah part kedua dari sistem reproduksi pada manusia. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang organ reproduksi pada pria dan wanita, ya, serta fungsi dari setiap bagiannya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi. Oke, sebenarnya ada banyak penyakitnya, tapi kita hanya ambil beberapa ya. Ada 9 dan ini juga sudah cukup banyak. Oke, ada gonore, sifilis, AIDS, kanker serviks, kanker prostat, keputihan, epididymistis, herpes genitalis, dan chlamydia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari keputihan. Oke, keputihan ini hanya bisa terjadi pada wanita. Ini disebabkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, atau juga infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Ada juga beberapa yang disebabkan karena faktor stres. Nah, cirinya ini terdapatnya cairan putih kekuningan yang baunya tidak sedap dan menyebabkan gatal. Tuh ya. Jadi kalau keputihannya sudah sampai berbau tidak sedap menyebabkan gatal, berarti memang ini ada indikasi terinfeksi oleh jamur, bakteri ataupun virus. Nah, infeksi ini dapat terjadi biasanya karena masalah higienitas. Oke. Itu tadi keputihan. Berikutnya adalah chlamydia. Oke, chlamydia ini adalah salah satu penyakit menular seksual. Nah, jadi dia dapat menular secara seksual. Nah, ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Gejalanya berupa rasa terbakar saat buang air kecil, ya. Jadi terasa panas gitu ya saat buang air kecil. Kemudian sakit perut di area bagian bawah. Kemudian juga keluarnya cairan kuning atau hijau melalui alat kelamin. Tuh. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Oke. Selanjutnya adalah gonore. Ini juga salah satu penyakit menular seksual. Nah, yang disebut juga kencing nanah. Kenapa namanya kencing nanah? Ya, jadi karena penyakit ini memang ditandai dengan keluarnya cairan yang seperti nanah. Tuh ya, rasanya panas, kemudian gatal di sekitar alat kelamin dan sering buang air kecil, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini tadi bisa menular ya, bisa terjadi pada pria maupun wanita. Selanjutnya adalah sifilis. Nah, sifilis juga termasuk salah satu penyakit menular seksual yang disebut juga penyakit raja singa. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, Nah, gejalanya ini terdapat luka pada alat kelamin, rektum, ya, di lidah maupun di bibir. Nah, lukanya ini menyerupai jerawat ataupun juga menyerupai sariawan. Kemudian terjadi pembengkakan getah bening di bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, jadi ada seperti bercak-bercak merah di seluruh tubuh. Kemudian juga tulang dan sendinya terasa nyeri. Nah, ini juga sama bisa terjadi pada pria maupun wanita. Selanjutnya ada herpes genitalis. Oke, ini juga termasuk penyakit menular seksual nih, disebabkan infeksi virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang alat kelamin bagian luar. Nah, ini ditandai dengan rasa sakit, perih, dan gatal di sekitar alat kelamin. Tuh ya, jadi penyakit ini juga dapat menular. Selanjutnya ada AIDS, ya, termasuk PMS juga sama. Nah, AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome sesuai namanya, ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, ya. Nah, ini juga dapat menular. Karena penyakit ini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh, sampai saat ini belum ditemukan nih obatnya. Yang berikutnya adalah kanker serviks. Ini hanya terjadi pada wanita. Ya, kenapa? Karena memang dia hanya menyerang bagian yang ada di pada organ wanita, yaitu serviks atau leher rahim. Ya.
Nah, penyebabnya adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, penyakit ini bisa menular ya. Berikutnya adalah epididymitis ya. Epididymitis ini hanya terjadi pada laki-laki. Kenapa terjadi pada laki-laki? Karena memang ini menyerang epididymis. Kalau sebelumnya kita sudah belajar kan tentang organ reproduksi pada pria, salah satunya adalah epididymis yang berfungsi dalam proses pematangan sperma. Nah, ini terjadi peradangan pada bagian epididymisnya. Kenapa? Karena bisa jadi disebabkan oleh infeksi bakteri atau kondisi penyakit lainnya. Tuh ya, jadi ada penyakit lainnya yang kemudian menyebabkan ini. Nah, ini cirinya ditandai dengan bengkak pada skrotum. Jadi skrotum itu adalah kantung yang melindungi bagian testis gitu ya. Di epididymis ini kan di belakangnya testis, menempel pada bagian belakang testis. Kemudian nyeri saat BAK, buang air kecil, dan BAK-nya sering. Tuh ya. Walaupun sering dan BAK-nya juga seperti terasa belum tuntas gitu. Ya, kalau orang bilangnya kayak anyang-anyangan gitu ya. Nah, tapi bukan juga berarti, wah anyang-anyangan berarti ini. Nah, harus dilihat dari ciri lainnya, apakah bengkak pada skrotum atau bagaimana. Oke. Nah, yang berikutnya kanker prostat ini juga hanya terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena memang ini menyerang bagian prostat ya, kelenjar prostat. Tuh. Nah, ini disebabkan adanya mutasi genetik. Mutasi genetik ini bisa terjadi karena pola hidup atau pola makan yang salah, atau bisa juga karena paparan bahan kimia atau adanya riwayat genetik. Tuh. Ya. Gejalanya ini berupa peradangan pada kelenjar prostat dan gangguan buang air kecil. Nah, tahukah teman-teman kanker prostat ini adalah kanker yang paling banyak diderita pria. Oke. Nah, itu tadi 9 penyakit pada sistem reproduksi. Kalau didengar-dengar ya, memang sedikit agak serem ya, karena ya itu menyerang organ reproduksi. Nah, bagaimana menjaga kesehatan sistem reproduksi supaya terhindar dari penyakit-penyakit itu? Yang pertama adalah menjalankan pola hidup yang sesuai dengan agama dan etika moral. Tahukah teman-teman ya, di antara penyakit-penyakit menular seksual yang tadi ada gonore, sifilis, AIDS gitu ya, herpes genitalis, nah chlamydia, itu penyakit-penyakit itu sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, ini trennya banyak diderita oleh pasangan-pasangan penyuka sesama jenis ya. Jadi LSL gitu ya. Lelaki suka lelaki, gay dan lesbian itu banyak menderita penyakit menular seksual. Nah, jadi memang kita perlu menjalankan pola hidup yang sesuai dengan agama dan etika moral. Tuh ya. Ada juga yang diderita oleh mereka yang melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya, tuh ya. Kemudian menjaga pola makan yang baik. Nah, ini juga salah satu dari upaya menjaga kesehatan, tuh ya, dari sistem reproduksi. Karena tadi salah satu penyebab, misalnya penyebab kanker itu salah satunya adalah dari pola makan yang salah. Tuh, jadi kita harus memastikan makanan yang kita asup selain halal juga thayyib, baik untuk kesehatan kita. Nah, yang berikutnya adalah hindari penggunaan celana yang ketat atau bahan yang bersifat panas. Nah, ini terutama ya pada laki-laki, penggunaan celana yang ketat ini bisa mengurangi tingkat kesuburan. Jadi, gunakan celana yang celana katun yang bahannya menyerap keringat kamu, tuh ya. Jadi jangan pakai celana-celana yang ketat. Kemudian juga jalankan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat tuh kayak apa? Rajin olahraga, gitu ya. Kemudian tidak merokok dan tidak menggunakan narkoba. Karena ada beberapa penyakit menular seksual ini ditularkan justru melalui jarum suntik. Nah, jarum suntik ini biasanya digunakan oleh para pengguna narkoba, tuh ya, karena mereka saking solidnya tuh menggunakan jarum suntik yang sama, jadi berpindah-pindah akhirnya menularlah itu penyakitnya. Nah, yang berikutnya adalah menjaga kebersihan daerah alat reproduksi ya. Jadi kalau habis BAK, habis BAB ya basuh itu dengan baik dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih tuh.
Oke, teman-teman. Itu adalah upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Jadi sekali lagi ya, kita mohon kepada Allah ya, semoga Allah menjaga kita dari pikiran-pikiran buruk ya, dari hal-hal yang bersifat tidak baik, oke, dan tetap sehat. Oke, teman-teman. Setiap kita telah memenangkan kompetisi bahkan sebelum kita terlahir. Jadi tidak perlu merasa kalah hanya karena kegagalan hari ini. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.